Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Apakah termasuk tabarruj? Menyambung rambut. Nah, saat ini banyak salon kecantikan kan Bu, yang menyediakan layanan istilahnya, maaf kalau saya salah bacanya, hair extension, yakni memanjangkan rambut secara instan. Begitu ya bija istilahnya ya. Nah, takut salah nih, kan lebih tahu ibu-ibu daripada saya. Hal ini karena banyak wanita modern cenderung ingin agar mahkota mereka tampil menarik. Terlebih bagi mereka yang kesulitan memanjangkan rambut, pengennya instan. Maka udah ya males ngepenin rambut butuh waktu yang lama, atau dia punya rambut tipis, mudah rontok lagi, maka pengen disambung. Atau ada memang yang ingin sekedar merubah penampilan biar lebih, maaf, cantik, biar lebih keren gitu ya, maka disambung rambut. Maka seperti apakah hukumnya? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum menyambung rambut dengan rambut manusia atau hukum menyambung rambut dengan bahan-bahan sintetik. Artinya bukan bahan rambut hewan, entah itu jenis plastik atau jenis apa sajalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melengkapi kajian ini saya ingin menyampaikan bahwa jumhur mayoritas ulama menghukumi rambut yang disambung dengan rambut manusia itu sepakat bahwa apabila wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut asli manusia, human hair istilahnya, maka hukumnya haram. Menyambung rambut dengan rambut manusia, baik manusianya yang disambung rambutnya itu manusianya masih hidup atau manusianya sudah meninggal dunia, disambungin rambutnya Anda atau kita misalnya, maka hukumnya haram, baik itu rambut manusia yang masih hidup sekali lagi maupun yang sudah meninggal. Pendapat para ulama ini disandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi la'anallahul wasilata wal mustawsilah, dari sahabat Abu Hurairah bersabda Rasulullah, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Hadis ini sahih, ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian hadis ini, ada hadis lain yang memperkuat pendapat ulama yang berpegang pada keharaman menyambung rambut ini adalah yang diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, waktu tahun haji beliau kemudian melihat sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dari penduduk Madinah. Maka kemudian beliau bersabda, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an misli hadih. Suatu ketika musim haji, di atas mimbar mengambil sepotong rambut yang sebelumnya ada di tangan pengawalnya. Artinya apa? Muawiyah bin Abi Sufyan itu melihat ada orang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain. Maka beliau kemudian dengan tegasnya berseru, wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku mendengar dari Nabi, beliau bersabda melarang benda semisal ini. Dan beliau jamaah yang dimuliakan Allah mengatakan Bani Israel binasa karena mereka itu memakai ini, yaitu menyambung rambutnya.
Dua hadis ini saya kira cukup menjadi pegangan kita bahwa hukum menyambung rambut seorang wanita dengan rambut manusia, baik manusia itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia, hukumnya haram. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau hukum menyambung rambut dengan rambut tiruan atau sintetik, para ulama berbeda pendapat, ibu-ibu yang rahmati Allah, mengenai menyambung rambut dengan selain rambut manusia. Misalnya rambut hewan atau rambut palsu yang dibuat dari plastik, ya, dan dari benda lain. Pendapat pertama dari madhab Hanafi. Ulama dari madhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila ia menyambung bukan rambut manusia. Misalnya apabila ia menyambung rambut dengan bulu atau rambut hewan atau rambut dari bahan plastik. Menurut pendapat Imam Hanafi boleh. Nah, beliau juga kemudian menukil sebuah sandaran hadis kebolehan ini adalah hadis dari Sa'ad al-Ishkaf dari Ibnu Shuraih. Aku berkata pada Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Kemudian Siti Aisyah mendebat atau membantah. Qalat ya subhanallah wa ma ba'sa bil mar'ah az-za'ra an ta'khudha syai'an min sufin fatashila bihi sya'raha. Subhanallah, tidaklah mengapa, kata Siti Aisyah, bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya. Rambutnya itu nggak tebel, rambutnya itu rontok, untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Itu argumennya Siti Aisyah. Nah, innama la'ana Rasulullah al-mar'ata asy-syabbah tabghi fi saybatiha hatta idza hiya asannat wa salatha bil qiladah. Kemudian Siti Aisyah menjelaskan, yang dilaknat oleh Rasulullah itu hanyalah seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut. Dia sambung rambutnya dengan lilitan untuk menutupi ubannya biar kelihatan tetap muda, gitu kan. Itu baru nggak boleh. Jadi kalau misalnya faktornya ada hal yang memang untuk kekurangan yang pada dirinya, misalnya memang rambutnya rontok dan jelek, nah menurut pendapat ini dari Siti Aisyah malah boleh. Ini yang dipegang oleh ulama madhab Hanafi. Kemudian kalau menurut madhab Maliki bagaimana? Ulama dari madhab Maliki berpendapat beda. Madhab ini secara mutlak mengharamkan wanita yang menyambung rambut dengan apapun, pokoknya disambung haram lah. Itu pendapat Imam Malik. Dan ini banyak kadang orang nggak ngaji asal haram gitu kan, pokoknya haram. Boyo dikasih penjelasan yang mengharamkan itu siapa, kalau memang dari Rasulullah, dalilnya yang mana kan gitu. Kadang mereka kan mintanya dalil, dikasih dalil lah biar tenang. Nah, mayoritas ulama masyarakat Indonesia dalam berfikih merujuk madhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang harus disimak ibu-ibu. Menurut ulama madhab Syafi'i, para ulama madhab Syafi'i ini membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut madhab ini, wanita yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat diizinkan oleh suami. Meskipun sebagian ulama madhab ini pun tetap melarang. Nah, madhab Syafi'i ini juga membedakan rambut yang disambung antara yang najis dan yang tidak najis. Penting, apabila rambut hewan atau rambut palsu itu najis, maka haram secara mutlak untuk digunakan. Sedangkan bila tidak najis, hukumnya dibedakan antara wanita bersuami dan yang tidak bersuami tadi. Boleh dengan izin suami,
Tapi kalau memang belum bersuami atau tidak ada suami, ulama madhab Syafi'i pun melarangnya. Jadi kesimpulannya apa? Menyambung rambut, apakah kategori tabarruj atau bersolek diri atau mempercantik diri? Apakah termasuk yang diperbolehkan? Kesimpulannya begini. Perhatikan baik-baik. Jika rambut yang disambung ini bukan terbuat dari rambut asli manusia, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, madhab Maliki, dan ada yang membolehkan dengan syarat, yakni madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Jika kita mengikuti pendapat ulama Syafi'i dan Hanafi, maka berarti wanita muslimah boleh menyambung rambut dengan syarat rambut yang disambung itu tidak terbuat dari rambut manusia dan juga tidak terbuat dari benda najis. Dan yang kedua, syarat yang kedua, menyambung rambut itu hanya dengan seizin suami. Yang ketiga, rambut yang sudah disambung dengan rambut tiruan itu tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, baik terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya tidak langsung bagaimana? Lewat foto, gitu kan, di foto cekrek, kemudian di-upload di grup, di Facebook, di Instagram, itu tidak boleh. Kebanyakan memang disadari atau tidak disadari, kita tampil cantik, jujur pada diri sendiri, niatnya untuk siapa? Untuk apa? Menjaga niat ini murni hanya untuk ibadah, mengabdi, khidmah, menyenangkan suami, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan itulah yang ada. Tetapi kalau misalnya untuk kebanggaan, gengsi, bahkan maaf misalnya karena rasa takut, takut menjadi tampilannya jelek atau semakin tua. Padahal tua itu satu-satunya hal yang tidak ada obatnya. Siapapun diri kita pasti akan semakin tua, nggak laki, nggak perempuan. Dan nggak usah takut dengan ketuaan, karena kecantikan yang hakiki bukan ada di penampilan, bukan ada di wajah, bukan ada di fisik, tapi ada di dalam hati.